Kinan tertawa. Jangan khawatir, kita tidak hanya tidak akan mati, kita juga akan menghancurkan semua yang kamu sayangi. Boy terus tertawa gila karena dia menganggap ancaman Kinan terlalu lucu. Orang lain memandang Kinan seolah dia sudah gila. Apakah dia tahu apa yang dia katakan? Alih-alih menenangkan Boy, Kinan terus memprovokasi dia dengan mengatakan sesuatu seperti dia akan menghancurkan semua yang dia sayangi. Apakah dia sudah bosan hidup? Boy juga mengira dia telah kehilangan akal sehatnya. Senyum dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, "Gadis kecil, kamu benar-benar menyukaimu. Bukankah orang tuamu mengajarimu untuk rendah hati? Kamu masih terlalu muda untuk menantangku, mungkin coba lagi di kehidupanmu selanjutnya. Ingat, kelangsungan hidup bumi ada di tanganku. Jadi apa? Tekan tombol itu dan kamu akan menguasai dunia yang kosong. Selama aku masih hidup, aku akan menemukan cara untuk mengakhirimu," lanjut Kinan tanpa rasa takut. "Vano tiba-tiba menimpali saya, dan saya, Vano Dirgantara. Ingat, Anda juga ada dalam daftar sasaran saya." Kali ini, tawa Boy lebih dalam dan lebih gelap. Dia menatap mereka berdua dan mengangguk. Baiklah, jika kalian berdua begitu berani, bagaimana kalau kita bermain game? Dengarkan aku, jika kalian berdua masih hidup dalam 3 hari, aku akan mengabaikan pelanggaran ini. Bagaimana kedengarannya? Permainan macam apa yang kamu bicarakan? Kinan bertanya. Kamu akan segera mengetahuinya, Boy tersenyum misterius. Detik berikutnya, dunia internet dan televisi kembali diambil alih olehnya. Dia mengendalikan semua satelit, jadi ini adalah sesuatu yang bisa dia lakukan kapanpun dia mau. Orang-orang di seluruh dunia memarkir diri mereka di depan TV dan komputer mereka, takut bahwa mereka mungkin kehilangan dia dan dengan demikian beberapa berita penting. Ketika dia muncul di layar lagi, dunia menahan napas dalam ketakutan dan antisipasi. Boy menghadapi seluruh dunia dan menunjukkan senyumnya yang tampan. "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kita bertemu lagi, bagaimana kabar kalian semua?" Kelompok Kinan menggambar wajah mereka tahu apa yang dia lakukan. Setelah sapaan yang tidak tulus, Boy tertawa perlahan dan berkata, "Masih ada setengah bulan lagi sampai batas waktu yang ditentukan. Aku tahu, hari-hari itu pasti menyiksa bagi kalian semua. Takut akhirmu akan datang setelah setengah bulan, kan? Jangan takut karena aku tidak sekejam itu. Pahami bahwa aku adalah penguasa yang adil dan baik hati. Sekarang, aku akan memberi kalian setengah bulan lagi untuk mempertimbangkan pilihan kalian. Tidakkah kalian senang mendengarnya? Tapi itu dengan syarat, jangan khawatir, itu adalah kondisi kecil. Di sini, Boy menoleh untuk melihat Kinan dan Vano. Melihat wajah serius mereka, dia membuka mulutnya untuk mengumumkan. "Keinginanku sederhana, ambilkan aku kepala 2 orang ini dalam 3 hari dan aku akan memberi kalian setengah bulan lagi untuk mengambil keputusan kalian." Kedua orang ini adalah seorang wanita bernama Kinan Aditama dan seorang pria bernama Vano Dirgantara. Inilah yang mereka lakukan. Terlihat seperti, biasakan dirimu dengan mereka. Wajah Kinan dan Vano di ruang kontrol muncul di layar. Mereka tidak gentar atau cemberut melihat diri mereka muncul di layar. Bahkan tidak ada jejak ketakutan. Video segera beralih kembali ke normal. Boy tersenyum. "Ingat, hanya dengan membunuh mereka berdua, kalian akan memiliki lebih banyak waktu. Baiklah, itu adalah akhir dari pertemuan ini. Aku menunggu kabar baik kalian. Nona Kinan, saya harap Anda tidak mengecewakan saya dan hidup selama 3 hari, atau saya akan merasa turut berduka cita." Kemudian, video itu menghilang mengikuti senyum menyeramkan Boy. Komputer di ruang kontrol dimusnahkan. Boy, seperti yang mereka duga, punya cara untuk merusak sistem ini.
Penampilannya membuat dunia mendidih sekali lagi. Dunia penasaran, mereka tidak mengerti mengapa Boy menginginkan kedua orang itu mati. Namun, membunuh mereka adalah satu-satunya kesempatan di dunia. Emosi semua orang dalam simpul kusut. Di penjara di seluruh negara asal Kinan dan Vano, setiap narapidana melihat video ini. Di penjara wanita kota T, setelah menyaksikan video pendek ini, Elena pertama kali tidak percaya sebelum mulai tertawa seperti wanita gila. Dia berlari ke jendela dan berteriak dengan gila, "Kinan, waktumu akhirnya tiba. Karma akan datang menjemputmu, kamu pantas mendapatkannya karena bermain-main dengan Boy William. Kamu akan segera mati. Ini dia sempurna, kamu akan mati dan aku masih hidup. Segera, aku akan meninggalkan tempat ini dan aku akan menari di atas kuburanmu karena aku adalah pemenang terakhir. Para dewa belum meninggalkanku, terima kasih, Tuhan. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah kamu berikan padaku. Juga, Vano, ini adalah balasanmu karena telah memperlakukanku dengan begitu kejam. Kalian berdua pantas mati, membusuk di neraka dan semoga para dewa mencabik-cabik jiwamu sehingga kalian berdua tidak tetap bersama bahkan dalam kematian." Bahkan orang tua Elena sangat gembira dengan berita ini. Vania, yang sedang berbaring di tempat tidur di dalam rumah sakit kuno, juga tertawa terbahak-bahak. Wajahnya masih seseram dulu, karena gerakan di sekitar wajahnya saat dia tertawa, wajahnya seperti terbelah dua, menambah faktor menakutkannya. Jika ada orang di sekitarnya saat itu, mereka akan ketakutan. Namun, ini adalah pertama kalinya Vania tertawa bahagia setelah kecelakaan itu. Ini sempurna, Kinan, aku yakin kamu tidak melihat hari ini datang. Bukankah kamu selalu berpikir kamu satu stasiun di atas semua orang? Kali ini, karmamu datang untuk menjemputmu. Kamu akan berakhir lebih buruk daripada aku. Ini sempurna. Kinan akan mati, dan dunia akan berakhir. Ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Kelompok lain yang menikmati kabar baik ini adalah keluarga Alvarendra. Penatua Alvarendra sangat bersemangat di penjara. Dia melihat keluar jendela penjara dan air mata jatuh di matanya. Nasib tidak akan mengakhiri keluarga Alvarendra. Keluarga Dirgantara dan keluarga Dharmawangsa akan turun, dan keluarga Alvarendraku akan bangkit untuk menggantikan mereka. Setiap anggota keluarga Alvarendra di penjara berbagi pemikiran yang sama. Mereka akan berpihak pada Boy untuk membantunya menguasai dunia. Ini adalah cara mereka sendiri untuk bertahan hidup. Namun, ada juga yang berdoa untuk keselamatan Kinan dan Vano. Meskipun Kinan secara pribadi mengirimnya ke penjara, orang itu adalah Arga. Setelah menonton video, dia tersenyum geli. Kalian berdua benar-benar sesuatu yang lain, kamu bahkan terlibat dengan Doomsday. Aku benar-benar seharusnya tidak meremehkanmu. Semoga kamu tidak mengecewakanku dan berhasil melawan. Meskipun banyak yang menginginkan kematian Kinan dan Vano, banyak juga yang berdoa untuk keselamatan mereka. Keluarga Aditama, keluarga Dirgantara, keluarga Dharmawangsa, dan semua orang yang telah menerima kebaikan dari Kinan dan Vano mengkhawatirkan mereka. Nando segera meminta untuk pindah ke negara R untuk secara pribadi memastikan keselamatan Kinan dan Vano. Yanda dan Reno juga menyerahkan permintaan mereka. Presiden negara Y. Philip segera membentuk unit operasi khusus, dan memerintahkan mereka untuk pergi ke negara R untuk melindungi Kinan dan Vano. Kedua presiden dari negara Kinan dan negara Y memanggil PBB untuk menekan mereka, agar memberikan perlindungan kepada Kinan dan Vano. Mereka takut PBB akan memilih untuk mengorbankan mereka untuk membeli lebih banyak waktu bagi dunia. Kemungkinan itu bukan nol. Tidak ada keadilan mutlak di dunia. Mengorbankan sedikit demi keuntungan mayoritas, itu adalah hal yang berguna untuk dilakukan.
Boy dengan sengaja menjadikan mereka berdua sebagai target dunia. Tekanan mental karena mengetahui seluruh dunia ingin mereka mati sulit untuk ditanggung siapapun. Jika seluruh dunia menyerang mereka, mereka tidak akan punya tempat untuk lari. Sebelum dibunuh secara fisik, orang tersebut mungkin akan bunuh diri karena gangguan mental. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.